A'udzu billahi samiil 'aliim minasy-syaithaanir rajiim. Wa 'adzim fin naasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiiq. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hujaz wal umar wafdullah in da'awhu ajabahum wa in sa'aluhu u'tiya lahum wa in istaghfaru ghafara lahum. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkan saya tidak menyebut nama dan kedudukan, tetapi yang hadir di sini semuanya insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang soleh. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama mengungkapkan segala puja dan puji sebagai wujud syukur atas segala nikmat ilahi yang telah tercurah kepada kita semua, pemberian Allah Rabbul Izzati. Salawat salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada seorang manusia suci, seorang manusia yang cerdas serta pemberani, seorang manusia yang tidak pernah mengingkari janji, seorang manusia yang senantiasa dalam kehidupannya dihiasi dengan budi pekerti akhlak yang sangat tinggi, seorang manusia yang tidak pernah menyakiti kepada siapapun, apalagi kepada anak dan istri. Sangat beda dengan suami sekarang yang kadang melakukan kekerasan terhadap anak dan istri. Konon di Indonesia banyak korbannya, salah satunya adalah Lesti. Beliau adalah pemimpin sejati yang tidak perlu direformasi, karena memang beliau adalah pemimpin yang sudah ada dalam formasi yang hakiki, yakni ajaran Islam nan suci dan tinggi. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap umat yang mencintai dan senantiasa mencontoh kepadanya. Semoga kita semua termasuk di dalam umat yang diakui olehnya dan kelak mendapat syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan ini kalau tadi disampaikan oleh Kosim Musa'ah pengatur laku pengarah acara, saya menyampaikan tausiah, menyampaikan pengajian, rasanya kurang pas. Saya yang masih sangat muda, usia saya baru sekitar 20 berapa ya, sangat muda sekali, kurang pas rasanya kalau harus memberikan tausiah. Karena dengan adanya Masjid Al Muhajirin ini, masyarakat di komplek ini kalau dalam minuman itu bagaikan sirup. Tahu sirup? Bagaimana rasanya? Manis. Jadi orang-orang di sini sudah manis. Nampaknya dari kecerahan wajahnya, insya Allah kelak jadi penghuni surga. Meren gitu. Dari wajahnya orang-orang yang soleh, insya Allah sudah manis. Tapi kalau sirup yang sudah manis ditambah lagi gula, kira-kira jadi gimana? Giung. Bahasa Indonesianya apa? Giung bahasa Indonesianya apa? Kemanisan. Kira-kira kalau yang giung atau kemanisan itu enak tidak? Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, izinkan saya tidak menyampaikan pengajian. Saya hanya ingin menyampaikan bahan emutanun. Margi setelah diperhatikan yang hadir di sini semuanya adalah jalmi-jalmi anu gaduh emutan. Leres? Garaduh emutan? Garaduh danu teu gaduh emutan. Moal aya di dieu. Saka terang simkuring mah jalmi teu gaduh emutan teh sapalihna aya di Barukai Cisarua. Jadi ieu mah jalmi-jalmi anu gaduh emutan. Oleh karena itu, izinkan saya melalui lafaz bismillah yang mengandung sejuta berkah. Izinkan saya dengan melalui lafaz bismillah yang mengandung sejuta hikmah untuk menyampaikan bahan renungan. Semoga kiranya selepas pertemuan ini kita bisa mengambil pelajaran dan akhirnya
kita masing-masing ditolong oleh Allah untuk melakukan perbaikan diri kita masing-masing. Karena hari ini begitu banyak orang yang mengkritisi orang lain, ingin memperbaiki orang lain, tapi dia kemudian lupa untuk memperbaiki dirinya masing-masing. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini, melalui Walimatus Safar, Ananda Teli Nurtika Rahayu, beliau ditakdirkan oleh Allah hari ini diberikan amanah tugas yang sangat berat, yaitu sebagai pelayan Duyufur Rahman. Bangga nggak Pak? Jadi pelayan Duyufur Rahman artinya menjadi petugas Allah, menjadi hamba Allah. Kalau ada seseorang kerja di istana negara, jadi pelayannya Jokowi, kira-kira agul moal, pasti di beja-beja. Di mana ada di istana, jantan naon, jantan pembantu. Bangga karena di istana negara. Bapak Ibu, kalau jadi pembantu seorang presiden saja kemudian penuh dengan kebanggaan, apalah lagi kalau seseorang kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi salah satu pelayan Allah untuk melayani para tamu-tamu Allah di tanah suci. Karena hari ini Neng Teli ditakdirkan menjadi salah satu daripada tenaga kesehatan haji Indonesia yang dipastikan tahun sekarang tugasnya amat sangatlah berat. Karena Bandung Barat itu kuotanya 1050, dulu 1101, sekarang 1050, tapi ditambah dengan kuota lansia ada 80 orang, bahkan sekarang cadangan ditambah lagi 30%. Jangankan ada 80 orang yang tua, ada 5 orang saja yang usianya udur, yang resti, itu TKHI mungkin akan jarang tidur selama 40 hari. Karena tidak boleh buka pelayanan jam 4.00 sampai jam 18.00, nggak boleh. Yang namanya petugas haji itu harus melayani 24 jam selama 40 hari. Mulai dari embarkasi ke tanah suci sampai kembali lagi ke debarkasi, itu adalah menjadi tanggung jawab kesehatan jamaah, itu adalah tanggung jawab TKHI. Oleh karena itu yang paling penting, mari kita sama doakan semoga Neng Teli Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Dan pahalanya dua, pertama bisa melayani jamaah, yang kedua bisa melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu semoga apapun pengabdiannya makbul, diterima oleh Allah, dan sekembalinya ke tanah air menjadi haji yang mabrurah, haji yang mabrur dan mabrurah. Kalau nggak salah kepala puskesmas Bapak Dr. Derajat juga berangkat. Jadi semoga mabrur dan mabrurah. Baik Bapak dan Ibu, ibadah haji itu sesungguhnya adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa. Kenapa? Pertama, orang pada saat melaksanakan ibadah haji itu dia akan mengenali lagi secara lebih mendalam dan komprehensif tanda-tanda keagungan Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah haji itu adalah merupakan ibadah yang paripurna dan paling lengkap. Ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah jasadiyah, dan ada ibadah maliyah. Ibadah qalbiyah seperti zikrul khafi. Kita selama hidup ini harus senantiasa ingat kepada Allah. Manakala kita senantiasa ingat kepada Allah, fadhkuruni adhkurkum. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingatmu. Allah mengingat kepada kita dengan perlindungannya. Allah mengingat kepada kita dengan kasih sayangnya. Allah mengingat kepada kita dengan pertolongannya. Apabila seorang hamba senantiasa dalam hatinya tersambung frekuensinya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu ibadah qalbiyah. Ada ibadah jasadiyah, sholat, ibadah jasadiyah dan qalbiyah.
Ada ibadah maliyah, infak, sedekah, zakat, wakaf, itu ibadah maliyah. Tapi yang namanya ibadah haji menyatukan itu semua dari mulai qalbiyah, jasadiyah, dan maliyah. Kalau salah satunya hilang, maka ibadah ini tidak bisa terlaksana. Bapak Ibu, pingin ibadah haji? Sudah daftar belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum kenapa? Gak punya uang. Uangnya masih kurang. Bahkan hari ini ke kantor kami banyak yang kemudian karena naik ibadah haji itu ongkosnya diambil lagi. Mendingan dipakai umroh daripada dipakai haji yang naik. Bapak Ibu, sebenarnya bukan naik, tapi yang ada adalah penyesuaian. Karena ongkos ibadah haji itu keseluruhannya tahun ini itu 91 juta. Yang dibayar oleh jamaah berapa? 50 juta atau 51 juta. Sebahagiannya disubsidi. Makanya dalam ibadah haji itu ada direct cost dan ada indirect cost. Coba Bapak besok daftar umroh. Umroh bersama Aagim. Berapa itu? 150 juta. 15 hari. Ibadah haji 49 juta. Berapa hari? 40 hari. Luar biasa ya Pak. Kemudian kalau ada orang yang sudah daftar haji, diambil lagi uangnya dipakai umroh, nggak apa-apa sih. Tapi orang ini tetap punya kewajiban haji, karena dengan umroh tidak memutuskan kewajibannya untuk berhaji. Dan karena dia sudah daftar, maka dia sudah dinilai mampu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada saat umroh tidak menuntaskan kewajibannya untuk melaksanakan ibadah haji. Atau saya sudah tua, kalau tidak diambil dipakai umroh, bagaimana? Saya berarti tidak ke Mekah. Gitu kan? Banyak nih, banyak. Coba perhatikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 100. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakhruj min baitihi ila Allahi wa rasulihi, thumma yudrikhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya ingin menuju kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak sempat karena sudah tua, keburu meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah tetaplah pahalanya di sisi Allah. Jadi nutos daftar mah walaupun itu berangkat, insya Allah asal niatnya lurus karena Allah, dia tetap mendapatkan keistimewaan ibadah haji. Dan uangnya tidak hilang, bisa diwariskan Bapak Ibu. Tapi kalau mau diambil juga hak. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, ibadah haji itu ibadah yang istimewa. Jadi yang pertama tadi karena akan mengenali secara komprehensif tanda-tanda agungnya Islam. Yang kedua karena itu menyatukan baik ibadah qalbiyah, jasadiyah, dan maliyah. Dan yang ketiga, hanya ibadah haji yang waktunya dan tempatnya khusus tertentu. Coba kita lihat sholat. Sudah datang waktu sholat. Kalau di Batu Jajar sah sholat? Kalau di Bogor, di Amerika, di Jepang, di Cina, di negara komunis boleh sholat? Boleh. Sah? Sah. Zakat, kalau sudah haul, sudah 1 tahun, nisab dan hartanya milkut tam, kepemilikan yang sempurna, wajib zakat? Dilaksanakan di rumah boleh? Boleh. Titip kepada amil boleh? Afdal insya Allah. Puasa, dimanapun bisa berpuasa. Tapi ibadah haji kalau belum waktunya bisa? Gak bisa. Tidak dilaksanakan di tanah suci. Saya mau ibadah hajinya di sini saja. Kan tawaf bisa di Borobudur juga. Sah tidak? Tidak sah Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian inilah yang menjadikan keistimewaan pelaksanaan ibadah haji. Tadi yang pertama keistimewaannya mengenali tanda-tanda keagungan Islam. Apa itu tanda keagungan Islam? Pertama, hanya umat Islam yang mempunyai tanah suci. Kan agama lain juga punya. Tidak seperti umat Islam. Mekah Al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah itu tanah suci yang beda. Orang-orang musyrik, innamal musyrikuna najasun. Najis orang musyrik itu. Tidak boleh, jangankan menginjak, rambutnya saja jatuh di sana tidak boleh. Bisa.
Yang kedua, umat Islam itu punya kitab suci. Adakah kitab suci yang seperti kitab suci umat Islam? Tidak ada. Tidak ada. Al-Quran itu disampaikan oleh baginda Nabi kepada umatnya, kepada sahabatnya secara mutawatir. Disampaikan kepada banyak orang. Dari banyak orang disampaikan lagi ke banyak orang. Sampai sekarang Al-Quran itu tidak berubah. Dan hanya Al-Quran yang dijamin oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sebutkan kitab agama yang mana yang mendapat jaminan Allah. Tidak ada. Tapi Al-Quran, Allah sampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran. Aku yang menurunkan Al-Quran. Dan akulah yang akan menjaganya. Jadi jangan khawatir Pak, Al-Quran dipalsu. Jangankan satu surat, jangan satu kalimat, satu huruf berubah, pasti akan ketahuan. Tidak perlu ada seminar, tidak perlu ada simposium. Satu huruf berubah dan itu kemudian disampaikan, langsung ditarik dari peredaran. Agama mana yang punya kitab suci seperti ini? Enggak ada. Maka kemudian manakala kemudian ada umat Islam yang dalam hatinya tidak tertarik untuk kemudian menginjakkan tanahnya di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, sebenarnya diragukan keislamannya. Tegaduh artos diatuh hoyong-hoyong kan itu. Yang tidak kaseng serem, naon kaseng serem bahasa Indonesia na? Tidak tertarik untuk senantiasa mengkaji, mempelajari Al-Quran, diragukan keislamannya. Kalau kita membuat satu makalah dengan berbagai macam bahasa di dunia, selembar ini bolak-balik Pak. Misalnya bahasa Jerman, kira-kira dalam sehari ditalar bisa nggak? Benar sesuai titik komanya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sekalipun, salamar teh katalar sekaligus titik komanya. Tapi Al-Quran 30 juz, 144 surat, 6.620 apa? 30 juz berapa? 114 surat, 6.666 ayat. Hari ini banyak Pak. Kemarin dalam STQ di Pusdai itu banyak sekali penghafal Al-Quran. Dan anehnya membaca Al-Quran itu tidak ada kata bosan Pak. Kalau kita baca buku atau baca novel, begitu baca lagi, ini mah sudah ada perasaan begitu. Tapi Al-Quran dibaca itu insya Allah tidak ada kata bosan. Kemudian apalagi tanda keagungan Islam? Tanda keagungan Islam itu umat Islam punya baginda Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, umat agama lain pun punya Nabi, beda dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah Nabi itu ada 144.000, yang diangkat menjadi Rasul 314, yang wajib kita ketahui 25. Dari yang 25 ini ulul azmi 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Dari yang 5 ini diangkat lagi 2 sebagai uswatun hasanah. Nanti Neng Teli dan seluruh jamaah haji akan melaksanakan sunnah dari 2 nabi ini. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 2 ini diangkat lagi yang tidak dimiliki oleh orang yang lain, oleh nabi yang lain, yaitu rahmatan lil alamin. Tidak ada. Dan tidak ada satu nabi pun yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apalagi tanda keagungan Islam itu? Adanya bahasa Arab. Bahasa Arab ini kemudian menjadi dasar bahasa Al-Quran. Tapi bahasa Al-Quran itu tinggi, lebih tinggi daripada bahasa Arab. Nah maka kemudian ada upaya-upaya supaya tanda-tanda keagungan Islam itu kerdil,
supaya tanda-tanda keagungan Islam itu jadi kecil, maka kemudian diupayakan agar umat Islam benci pada orang Arab, umat Islam benci pada bahasa Arab, lama-lama umat Islam benci pada Al-Quran. Di mana-mana umat Islam sudah benci, sudah api lainkan dirinya merasa asing dengan Al-Quran, maka kemudian yang menjadi rujukan utama dan pertama di dalam Islam dijauhkan dari umat Islam. Apabila umat Islam sudah jauh dirinya daripada Al-Quran, maka dipastikan akan sangat mudah menghancurkan umat Islam. Khusus di Indonesia, apabila umat Islam sudah hancur, sudah tercerai-berai, maka menguasai negara Indonesia itu hanya masalah waktu. Oleh karena itu kemudian menjaga simpul-simpul keagungan Islam itu secara otomatis insya Allah akan menjaga simpul-simpul keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ibadah. Manusia ini diciptakan oleh Allah, tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk beribadah, nggak ada lain, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu saja tugasnya, beribadah kepada Allah. Maka kulluha hayatuna ibadatun. Kita harus menjadikan seluruh kehidupan kita itu sebagai ibadah. Hari ini banyak orang yang memandang ibadah itu hanya di masjid, ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya zikir, ibadah itu hanya zakat, puasa, dan dan ibadah haji. Padahal yang namanya ibadah itu keseluruhan itu bisa jadi ibadah. Ibadah itu ada yang niatnya karena Allah, tata cara dan tempatnya ditentukan oleh Allah. Ibadah itu ada yang niatnya karena Allah, tata caranya, tempatnya diserahkan kepada manusia. Mana yang ibadah itu niatnya harus karena Allah, tata caranya ditentukan oleh Allah? Sholat, zakat, puasa, ibadah haji, niatnya tentu. Seperti ibadah haji untuk Neng Teli, karena ini berangkatnya tanggal 26 ya, kloter pertama Bandung Barat, diterima nanti di Pusdikap jam 15.00 tanggal 26 hari Jumat ya, sampai di embarkasi itu jam 19.30, kemudian berangkat esok hari jam 15.30 ke bandara. Berangkat di bandara itu nanti jam 20.30, nyampe nanti di sana sekitar pagi. Berarti kemana dulu? Ke Madinah dulu. Maka niatkan ke Madinah itu untuk ziarah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah di Madinah tidak ada kaitan dengan ibadah haji. Tetapi kata baginda Nabi, manjarani ba'da wafati kamanjarani fi hayati. Siapa orang yang jarah kepadaku setelah kematianku, maka itu seolah-olah dia jarah kepadaku pada saat hidup aku. Siapa orang yang jarah kepadaku, maka wajiblah syafaat baginya dariku. Jadi orang yang jarah kepada baginda Nabi itu insya Allah akan mendapatkan syafaat. Itu satu untuk di Madinah itu. Yang kedua apa? Saat di Madinah itu Rasul menyampaikan, sholatu fil masjidi hada, sholat di masjidku ini afdalu min alfi sholatin fi masiwah, lebih afdal ketimbang 1000 kali sholat di luar masjidku. Kebayang Pak, kalau di Madinah itu dalam sehari kita sholat 5 waktu, maka sama dengan 1000 kali sholat di luar Masjidil Nabawi. Artinya kalau 1000 itu berapa hari? 1000 hari itu berapa tahun? Sekitar 3 tahun ya. Sekitar berapa? 3 tahun. Nah, di sana itu di Masjid Nabawi itu sholat arba'in itu berarti 8 hari. 8 kali 3 berapa? 24.
24 apa? Jadi sholat di Madinah mengikuti arba'in di Madinah itu sama dengan nilainya sholat di Masjid Al-Muhajirin ini 24 tahun dipakai ibadah, sholat, saum, mengabdi kepada Allah tanpa kaselang teh, tanpa putus dan tanpa melakukan kemaksiatan selama 24 tahun tiada henti. Subhanallah. Illa fil Masjidil Haram, kata baginda Nabi, kecuali di Masjidil Haram. Salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Salat di Masjidil Haram lebih baik ketimbang 100.000 kali salat di luar Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram, subhanallah Pak, berapa lama di kota Mekah itu? Tadi di Madinah berapa hari? 8 dengan persiapan 9 hari. Sementara ibadah haji itu berapa? 40 hari. Anggaplah nanti dengan persiapan kepulangan dan kedatangan ke Indonesia menjadi 10 hari. Berarti di Mekah ada berapa? 30 hari. Pelaksanaan ibadah haji berapa lama? Persiapan tanggal 8 itu tarwiyah. Dari maktab itu ada yang ke Mina, ada yang langsung ke Arafah. Tidak perlu saling merasa saya mah ke Mina dulu sesuai dengan ajaran Nabi, dengan manasik Nabi, berarti saya lebih baik. Justru itu menjadi jelek. Merasa menjadi orang baik itu penting, tapi jangan merasa yang paling baik. Menjadi orang benar itu harus, tapi jangan merasa yang paling benar. Menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Kita jadi orang hebat itu bagus, tapi jangan pernah merasa yang paling hebat. Karena di dalam urusan haji itu Rasul mengatakan la haraj. Sejatinya pada saat baginda Nabi ke Mina, di saat pelaksanaan ibadah haji itu bukan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi merupakan bagian daripada persiapan, karena di Mina itu adalah tempat mengumpulkan perbekalan untuk di mana di Arafah. Saat itu Ummu Salamah menyampaikan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, dari maktab itu kami mau langsung ke Arafah, gimana? Kata Rasulullah, haraj, tidak apa-apa. Maka kemudian bagaimana sekarang pemerintah Indonesia sekarang mengambil kebijakan seluruh jamaah haji itu dari maktab di tanggal 8 atau di Yaumut Tarwiyah itu langsung kemana? Ke Padang Arafah. Kenapa tidak ke Mina? Ada beberapa alasan. Pertama, kalau ke Mina itu untuk mengumpulkan perbekalan sudah disiapkan Pak oleh pemerintah. Hari ini di Arafah itu di haji itu dari mulai datang sampai pulang sehari 3 kali dikasih makan. Itu yang pertama. Yang kedua, kreditnya itu lalu lintas di tanah suci pada saat Armuna itu luar biasa. Saya pernah ngalami Pak, pulang dari Mina karena waktu itu nafar awal. Selepas zuhur kita meninggalkan Mina. Kata almarhum al-maghfurah guru kami, Kiai Haji Mansur Makmun, beliau mengatakan ke saya begini, Mang Didin mah jeung nutu damang we kana bus. Dupi akang bade ka mana? Akang balik jeung musarehat dek jalan kaki. Siap. Urang teh asa oh itu leumpang urang kana mobil. Kan raos moal capeknya Pak. Dari Mina waktu itu di Ajiziyah itu jalan kaki 20 menit nyampe Pak. Saya naik bus dengan orang yang sakit, dengan tas segala macam di bus, berangkat habis zuhur jam 12 malam baru nyampe ke Makkah. Macetnya itu gak ketulungan Pak. Sekarang kalau misalnya yang dikhawatirkan oleh pemerintah, yang dikhawatirkan karena macet dan kreditnya kondisi, kalau tarwiyah itu kemudian ke Mina dulu, dikhawatirkan di hari Arafah, karena al-hajju Arafatun, haji itu Arafah, jamaah tidak bisa masuk ke Arafah, batal hajinya. Karena wukuf di padang Arafah itu adalah rukun.
Makanya kemudian pemerintah mengambil satu ketetapan, jamaah haji langsung ke Padang Arafah. Saya mah ingin tarwiyah, silahkan. Dan itu mah keyakinan, tidak boleh dihalang-halang dan sah-sah saja. Karena memang baginda Nabi juga langsung ke Mina. Hanya nanti oleh petugas biasanya dikasih selembaran. Silahkan buat pernyataan, saya akan ke Mina dulu dan apapun yang terjadi menjadi tanggung jawab saya pribadi. Jadi kalau suatu ketika ternyata karena ada sesuatu gak bisa nyampe ke Arafah, itu tidak akan memprotes. Itu maksudnya. Makanya ini dianjurkan semuanya langsung ke mana? Ke Arafah. Nah di Arafah itu mulai tanggal 8. Kemudian wukuf di Padang Arafah tanggal 9. Maka kemudian pada saat di Arafah malam tanggal 9 itu banyak yang malam itu begadang. Jangan. Justru malam itu setelah melakukan ibadah-ibadah yang wajib, kalau mau tahajud juga ya nggak perlu lama-lama, istirahat. Karena di tanggal 9 itu mulai zuhur sampai dengan maghrib, di sanalah yang menjadi saat-saatnya wukuf di Padang Arafah. Jangan sampai pada saat melaksanakan ibadah Arafah tunuh, tidak bisa konsentrasi. Padahal di sanalah saatul ijabah di Padang Arafah. Dia datang begitu ke Arafah, sholat maghrib dan isya di jama qashar. Isyanya di qashar disatukan dengan maghrib, tapi maghribnya tidak di qashar, Pak, karena nggak bisa 3 rakaat jadi 1,5 itu nggak bisa. Zuhur juga sama di jama qashar. Loh, itu kan jarak Mekah sampai dengan Arafah cuma 6 km. Bukankah yang bisa di jama qashar itu adalah 3 marhalah atau 16 parsah atau sekitar 84 km? Ini kenapa cuma 6 km sudah di jama qashar? Itu bukan karena jarak. Jama qasharnya linusuk, karena melaksanakan manisik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jama qashar nanti mendengarkan khutbah salat zuhur, kemudian mendengarkan khutbah Arafah, kemudian ada berdoa, ya, ada wirid lah, bacaan, kemudian doa. Selepas itu silakan berdoa masing-masing sampai menjelang maghrib. Setelah itu tanggal berapa? Tanggal 9. Malam tanggal 10 itu berangkat ke mana? Ke Muzdalifah, mabit di Mina, di Muzdalifah. Apa yang dilakukan di Muzdalifah? Di samping sholat maghrib dan isya, mengambil batu. Kalau nanti Neng Teli mau nafar awal, maka jumlah batunya berapa? 49. 7 batu untuk dilakukan pada Jumratul Aqabah di tanggal 10. Kemudian 21 batu Jumratul Ula, Usta dan Aqabah di tanggal 11. Dan kemudian Jumratul Ula, Aqabah dan Usta dan Aqabah di tanggal 12. Hanya syarat bagi petugas, kalau sudah Jumratul Aqabah segera tahallul awal. Apa pentingnya? Karena petugas itu akan sibuk. Jadi kalau sudah tahallul awal, seluruh larangan ihram itu kemudian menjadi boleh, kecuali melakukan hubungan suami istri, itu tidak boleh sebelum tahallul tani. Tapi Neng Teli insya Allah tidak akan melakukan itu karena berangkat tidak dengan suami. Betul ya Neng ya? Mudah-mudahan Neng berangkat dengan suami lah di lain waktu. Saya juga beberapa kali ke sana sedih, Pak, karena istri tidak ikut. Jadi ya begitulah kira-kira. Bapak Ibu sekalian, itu tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12. Kalau nafar awal, ya kembali lagi ke mana? Ke Mekah. Tanggal 12 tuh pulang selepas zuhur, pulang ke Mekah. Jadi 30 hari diambil 5, ada berapa? 25 hari di Mekah. Atau 24 hari bagi yang nafar sani. Anggaplah 20 hari di Mekah. Kebayang kalau 20 hari kita sholat selamanya di Masjidil Haram. Tadi dikatakan sholat dikatakan tadi
Sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal ketimbang 100.000 kali. Jadi kebayang Pak, kalau sehari berjamaah di Masjidil Haram itu 100.000. 100.000 itu berapa tahun berarti? Kalau dibandingkan dengan sholat di kita 100.000. Tadi kalau yang di 1.000 berapa? 3 tahun. Berarti kalau di Masjidil Haram sholat sadinten di Masjidil Haram 25 waktu itu langkung afdal tinimbang sholat 30 tahun diurang Pak. Laras ya? Ya pendekatan kasarnya 30 tahun. Kalau 30 tahun dikali tadi berapa? 20 hari saja. Berarti 30 kali 20 sama dengan lebih baik daripada ibadah 600 tahun. Sholat 600 tahun teka selangku maksiat. Makanya walaupun umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu usianya paling sebentar, Nabi Nuh alaihi salam ya sekitar 900 tahun, 1000 tahun. Nabi Adam alaihi salam 5000 tahun. Umat Nabi Muhammad, amru ummati, kata baginda Nabi, umur umatku itu baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Bapak-bapak sekarang ada yang usianya di atas 40, ada yang di atas 50. Berarti kan tinggal menghitung hari. Oh saya sudah dekat ya mati. Iya Pak. Cirinya apa? Hadi muladati dunia. Allah telah memutuskan sedikit-sedikit kenikmatan dunia. Apa? Kasih contoh nggak? Tumbuh uban. Huis Pak. Tete salaras nama SP surat peringatan. Iya mana teh moal liladeuy gitu. Mata kanu tos ubanan kena siap-siap. Sakedap deui. Aya nu tos huisan di dieu. Seueur tereh eta teh kitu. Eta teh SP mata centilna urang Cililin aya di Batu Jajar mah henteu barunya. Kadang-kadang torojol huis teh eta teh SP Allah teh ditolak, buru-buru dicet buuk teh. Kenapa? Wah, ingin merasa muda terus. Ya. Dulu makan lamun nuang dorok-dok, darak-dak sing buruk-duk. Nikmat. Ayeuna mah Masya Allah komo nalika nuang ketan mah nepi ka main bola weh terus. Untung siga Indonesia jeung Thailand kamari. Kapungkur menuju Anom, Bapak. Pamingadet teh set langsung. Geus kolot mah beda. Mun tos calik lami bade ngadet teh hese. Ieu teh sirah heula, bujur heula anu kaluhur teh. Allah. Masya Allah. Nyarane heula, ngarenghap heula. Aya teu tos kitu di dieu. Kemana? Tereh, itu begitu teh tos tereh abdi mawartosan. Punten komandan, tos tereh komandan. Abdi pernah sareng Padan Ramil ya komandan kapungkur mah gagah. Ayeuna mah jangkotna ge jabodas jacarang. Aduh astagfirullah. Ditinggal-tinggal teh siga jengiskan. Tereh. Kapungkur mah upami maos, maca jelas. Ayeuna mah lamun maca teh kudu ditelak-telak. Aya teh tos kitu. Tereh eta teh kitu. Punten sanes jeung sieun tereh Pak. Sering nggak di masjid ini diumumkan, Bapak Ibu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah saudara kita yang tinggal di blok Anu, Bapak Anu. Kita doakan semoga mendapat ampunan Allah. Mari kita sama-sama bertakziah dan pada saatnya mari kita melaksanakan kewajiban kepada jenazah. Suka nggak Pak mendengar itu? Sering? Pernah nggak di dalam hati kita terlintas kata-kata, kenapa sih orang lain diumumkan terus? Kalau saya kapan ya diumumkan? Pernah nggak ada kata-kata itu terlintas di hati kita? Kita merasa bahwa kita teh bakal panjang umur. Nih, yang jamaah haji, Neng Teli sudah dapat tas belum? Belum? Cepat ambil ke Kemenak. Ada 3 tas Pak. Pertama, tas dokumen. Yang kedua, tas teng-tengan. Yang ketiga itu tas bekal untuk di sana. Betul ya? Tas bekal yang besar itu tidak akan dibawa oleh jamaah sepanjang perjalanan secara pribadi, enggak. Pokoknya tos dipak, ayat tarasi, cengek, beas, gula, kopi, rokok. Bahkan kadang-kadang ketua kelompok teh lebih ka titip rokok teh. Nitipnya saslok, titipkeun geus datang itu jualan. Aya Pak eta teh.
matak disinir ku Kangjeng Rasul, yati alan nasi jamanun, bakal datang ka manusia hiji zaman, hiji mangsa, yahuju agnia'u ummati linnuzha. Ibadah haji orang yang kaya di antara mereka itu kergiginingan, pelesir Pak. Maka sumping ka ditu teh selfie we hayo. Kadang-kadang selfie payunun Ka'bah, angkat pandangan, foto-foto ke ibadah. Tapi ngaduaan teh bari nu kangen Ka'bah. Padahal namina ngaduaan teh kedah mayun ka Ka'bah. Jadi kaciri cek malaikat itu bener teh doana teh. Wa quraruhum litijarah, anu pertengahan gerek jual beli eta teh dilakukeun Bapak ku petugas, ku ketua rombongan, ku karom, nitip rokoknya saslop geus itu dijual lumayan batina rek ngadon ekonomi. Makana dalam ibadah haji itu Allah sampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hendaklah karena Allah. Jadi diutamakan itu walillah dulu, harus karena Allah. Walillahi 'alan nas, harus karena Allah bagi manusia. Apa? Melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Neng Teli ini mampu bukan dari sisi ekonominya. Mampu itu karena Neng Teli itu ikut testing Pak. Ustaz hayang ka Mekah, ayeuna mah teu kudu make duit, asal otak we mampu. Kasih kuring disampaikan pengumumanana. Jadi ngiring testing Pak atas nama DKM, Ketua DKM Masjid Raya Bandung, nu di alun-alun Bandung, Kang Haji Ayi Hanaf Haji Ayi. Itu ayeuna berangkat ka ditu. Rekomendasi di DKM ngiring testing lulus. Gitu Pak. Berangkat jadi petugas haji. Dan petugas haji itu ongkos tos ditanggung ku negara, dipasihan honor Pak, honorna oge ya sakedik si pamung 1 juta sadinten mah 40 dinten 40 juta. Matak lamun ayeuna ibu ngamplopkan 100.000 mah teu butuh gitu. Kira-kira. Jadi Neng Teli sudah cukup dibekalan ku negara. Terus gitu anu penting ayeuna periode ti urang naon bekalan we anjeunna ku doa nya, bekalan ku doa. Sabab kadang-kadang di urang mah aya budaya kieu, aduh lamun rek ka Mekah ya urang kudu ngamplop ya, kudu ngamplop eta teh kadang-kadang jadi beban. Nah urang teh ieu ngamplop teh ti heula teh 100.000 ngan ukur dibere korma 5 siki, tah eta jadi bahaya. Terus teh jadi lamun urang bade masihan ya nu ikhlas. Ya abdi kadenya ngamplop 100.000 tapi engke kade sajadahna nu sae gitu. Nu bade urang tapi bade masihan sae. Jeung lamun aya nu masihan tong ditolak. Da saur Imam Syafi'i lamun aya nu masihan awan pami ditolak. Ngajahetkeun mana? Tapi keur urang kedah ikhlas. Oge nu ibadah haji kedah ikhlas. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa mesti ikhlas? Ada beberapa keistimewaan orang yang ikhlas. Di dalam bab ahamiyatun niyah, pertama, orang yang ikhlas itu lisihatil ibadah, ngesahkeun ibadah. Yang kedua, orang yang ikhlas itu qabulul amal, diterima amalnya. Bapak angkat ke masjid atanapi siga kamari geuningan dina televisi di Bali ada pelayan kan dia yang namina geuning dokternya anu disebat namanya silakan Pak Anu misalnya ngamak Pak nepi ka dicengut aya beritana na TV dicengut eta pelayan restoran pedah teu nyebut dokter atawa aya jalmi tos ka Mekah terus disebut Bapak Haji amek Pak Ahmad punten manawi teu aya wagelan di malam Senin bade aya gempangan di rorompok hoyong syukuran pun anak Pak Ahmad ngamek naon ieu teh Ahmad hungkul pan saya teh geus jadi haji make Pak Haji Ahmad atuh mun aya satu geunaheun kana ceuli berarti nu kitu ngaranna haji-haji kartos teh Pak boleh nggak kalau di papan nama pakai nama gelar haji atau disebut haji boleh Pak tapi nama haji itu sebagai sebuah pagar agar orang itu sadar aya disebut haji mah kudu geus sampurna. Sampurna dina naonna
dina ningkatkeun ikhtiar kanggo ngudang karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Misalna tos ka Mekah tapi ngedul ka masjid, maka disebut haji dul majid. Terusnya tos ka Mekah ngadon pasea wae, padahal di Mekah teh wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hartosna rofas pasek jidal itu kurang kedah dikendalikeun dina nalika tos mulih di tanah suci, Bapak Ibu sadayana. Jadi qabulul amal, ditampi amal anu ikhlas. Nu katilu jalmi nu ikhlas teh nasru minallah, bakal kengeng pitulung ti Gusti Allah. Tah anu kaopat jalmi ikhlas mah punten Pak, curig diluhuri setan marakayangan moal bisa ngagoda jelema nu ikhlas, moal bisa ngaruksak amal jelema ikhlas. Saur saha? Cek iblis Pak. Nah di mana apalna? Apaan iblis curhat? Bu iblis sok curhat. Ngan mata lamun ibu sok curhat ka sembarang orang teh nurutan iblis eta. Ngan iblis mah istimewana curhat teh ka jelema, jeung teu curhat ka babaturanana. Ai urang mah kadang-kadang lamun aya masalah di kulawarga curhat ka babaturan. Abi sering menangani margi simkuring mediator BP4, Badan Penanggulangan Penasehatan dan Penyelesaian Masalah Perkawinan. Gara-gara curhat ka babaturan, nyurhatkeun nu aya di imah, tungtungna jadi nyambung, asa enak ieu mah ngobrol teh jeung babaturan teh. Tungtungna sabab nu itu aya masalah, tungtungna jeung teman curhat aya masalah. Jadi we curupit curahan fitnah. Nah teu izin ku iblis Bapak Ibu. Iblis ke curhatna ka Allah. Dina Al-Qur'an kaunggal kieu ceuk iblis, ya Rabb, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Rabb, bima aghwaytani la ujayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, ya Rabb, wahai Tuhanku, karena engkau telah menentukan aku sesat, bima aghwaytani la ujayyinanna lahum fil ardi, aku akan menjadikan manusia memandang indah kemaksiatan di muka bumi. Makanya apa punten abdi sok aduh isin teh mun di jalan eta ningali barudak make seragam sakola dan nepi ka ngadaplok atuh Pak sunyoto mun susu nyogok kana tongong dalam mun dibuka eta tongong budak lalakina jigana sasangaleun dina tongongna teh Pak luar biasa. Abdi yakin da can kararawin eta teh lalu siapa sok tinggal gitu Pak rapat gitu. Da abdi mah pun bojo cik atuh masih rada rapat aya dibonceng teh jarang we era papana cenah kitu ewe di imah di luar Matara coba tinggal ayeuna barudak urang mandang indah kana kamaksiatan. Larasnya eger mah di urang malah mun maksiat teh malah kalah jadi naik prestasina teh bahkan geus teu era. Loh, saya kan sudah dewasa, saya suka loh lihat film porno. Apa salahnya kalau saya lihat film porno? Apa salahnya? Aya nu kitu nyarios aya. Tong disebutkan jelema mangan aya we. Nya. Engke ku Bapak didukung deui teh nu kitu teh subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Bayangkeun urang. Itulah pokoknya bisa dicaritakeun. Di dia aya komandan bisa dilaporkeun. Seperti itu Pak kondisi negara kita. Yang namanya kemaksiatan itu kemudian mahabu di mana-mana. Sampai-sampai, mohon maaf nih Pak, ini kenyataan loh. Saya anggota KPA, Komisi Penanggulangan Air di Kabupaten Bandung Barat. Dulu saya salah satu anggotanya. Yang teli, anu HIV/AIDS ayeuna prevalensinya tinggi kan? Dulu 2011 itu di KPA data by name by address cuma 23 2011. Sekarang Pak yang ada ratusan jumlahnya, bahkan mungkin mencapai ribu hari ini. Nauzubillah min. Naon? Cacak-cacak dipimpin kuno teu resep ningali film porno. Kok malah mau dipimpin kuno resep ningali porno? Jigana tempat pemaksiatan teh bakal mahabu di urang. Citatah bakal rame, Pak. Kuningan Citatah, Pak? Kuningan teh Citatah. Citatah di eta teh gini ngomong urang ka Citatah, aya Citatah. Abdi masuk kadinya alhamdulillah. Akan abdi di Bimas Islam, abdi gaduh penyuluh, abdi diterjunkeun ka kadinya. Kaon naon? Bade pesen sanes. Mesen Surabi Tutung, naudzubillah min dzalik. Bade naon atuh?
badai ngajak supaya maranehanana sadar, dan mereka juga hamba Allah yang perlu disadarkan untuk kemudian menata kehidupan yang lebih baik ke depan. Kan begitu, Pak. Maka kemudian kata iblis, aku akan jadikan manusia memandang indah pada kemaksiatan, wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Anu ikhlasnya nu kumaha? Eta kan patarasanana. Yang bagaimana yang ikhlas itu? Wa ma li ahadin 'indahum min ni'matin tujja illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidak ada dia itu senantiasa berharap balas dari makhluk, kecuali dia hanya berharap sesuatu yang terbaik dari sisi Allah. Orang yang ikhlas itu hanya mengharapkan sesuatu yang dari sisi Allah. Maka akhirnya sikap nata jadi tenang penuh ikhlas mah. Saur almarhum almaghfurlah Kiai Haji Mayor Makmun mah, jalmi ikhlas teh mun dipoyok teu dekok, dipuji teu kebi. Kumaha panu ikhlas teh? Dipoyok teu dekok, dipuji teu kebi. Aya nu moyok naon hideung teu ngamek, kalau ka salira socana normal abdi hideung beres. Terus naon emes tepat. Justru orang memberikan kebahagiaan, saburang demes aya batur disebut mancung. Dan kemudian tidak ada keunggulan yang demes dari yang mancung, atau yang mancung dari yang demes. Nu jangkung jeung nu penek henteu, biasa saja. Itu mah hanya pakaian yang Allah berikan sebagai bentuk ujian di muka bumi, untuk lantas kemudian kelak di sisi Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak kita akan ditanya segala kenikmatan yang Allah berikan. Maka kemudian ikhlas itu harus menjadi landasan setiap amal dan perbuatan kita semua dalam hal apapun. Lantas, apa yang dilakukan setelah ikhlas? Kata Allah di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Ibadah haji itu dalam waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Famang farada fihinnal hajja, siapa orang yang telah menetapkan niat untuk berhaji di waktu yang telah ditentukan itu, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan rofas. Rofas itu sesuatu yang mengarah pada mohon maaf, penyaluran syahwat. Segera diguarnya banyak kartos, baik pendahuluannya atau sebagainya. Kadang-kadang Pak, di Arab itu kan perempuan pakai cadar. Kalau di dalam masjid tidak. Urang teh jauh melo, kita urang Turki meni geulis, rofas, tapi hati-hati. Lagi tawaf, mohon maaf Pak, kemarin Masya Allah ada kan orang Indonesia yang kemudian ditangkap oleh askar karena pelecehan. Godaan itu ada. Coba Bapak bayangkan menuju tawaf ribuan jalmi pada diharap aya awewe, urang didorong ti tukang, sedangkan pamegat nuju kain ihram tengah ngos lempak, nuju jadi pendekar gandul, rek kumaha coba diharap awewe, urang di tukang, ayo lu ngadorong, sanu salah. Nah, makanya dipagar ku Allah, fala rafasa, pauma anjeun ulah rekopas. Wala fusuqa ulah pasek. Ngomongkeun batur, nu namina di Mekah, lamun bisa mah grup teh, keluar heula. Rasana kadang-kadang sok seueur berita hoak, baca ku urang teh hoak teh, keur panas kirimkeun deui. Aduh jadi fitnah. Pasek. Dosa jariah Pak. Berita fitnah ku urang disebar, bisa jadi dosa jariah. Wala jidala tegeng pasea simkuring makaning aya nama anu ti Indonesia teh pami teu lepat dipusatkeun di Mahbas Jin. Anu namina Mahbas Jin teh ka Masjidil Haram, dekat di mata jauh di kaki. Terusnya nu namina Mahbas Jin mah dekat di mata jauh di kaki. Masjidil Haram katingali tapi ditempuh mah nah jauh gitu. Tangkuban parahu katinggal lempang ka ditu gempor pasuku teh. Naik mobil kagok, teu naik mobil capek. Samentawis nu namina ti Mahbas Jin mah lebetna ka terminal internasional Pagaliwota. Sementara yang namanya orang Indonesia itu mohon maaf Pak. Saya perhatikan kalau orang Turki itu dina bus teh panjang gitu ngantri dua naik teh. Urang Indonesia mah pas siga engang alhamdulillah. Kesatuan persatuanna teh hebat, begitu aya mobil bruk nepi ka buleud dina lawang pantau teh. Jelema teh ngariung. Simkuring kantos, Pak izin
iya ayah sepuh, nenek dulu ke dalam. Nggak bisa, saya juga sama bayar. Subhanallah. Disinilah maka kemudian kesabaran, keikhlasan. Karena orang ikhlas itu insya Allah akan diberikan oleh Allah kemampuan. Nah, maka kemudian walajida, usahakan jangan bertengkar. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baiknya takwa, bekal itu adalah ketakwaan. Apa itu takwa itu? Ba'dul ulama menyampaikan orang takwa itu al-khasyatu minal jalil. Dia senantiasa takut kepada Tuhannya yang maha gagah. Sieun kunaon ti Allah teh? Al-khasyatu min adabillah, takut dengan siksa Allah. Al-khasyatu min adami qabulil amal, takut amal kita tidak diterima oleh Allah. Maka luruskan niat, sesuaikan ilmu, bersihkan hati dari hal yang bisa merusak amal kita. Al-khasyatu min adami qabulil amal. Yang ketiga, apa yang harus ditakuti itu? Al-khasyatu min adamil kufran. Hendaklah takut tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang yang beribadah haji dengan ikhlas, Rasul sampaikan, roja'a, dia kembali kayaumi waladathu ummuh, dia kembali dari tanah suci bagaikan anak yang baru lahir. Artinya apa? Diampuni segala dosanya, kecuali hutang. Abdi boga hutang, ieu teh sabenerna mah kasih teteh 1 juta, da geus ka ibadah haji geus diampura dosa, moal dibayar hutang teh eta anger neraka. Ya, karena walaupun ibadah haji itu tidak bisa menghilangkan dosa hutang. Hutang mah anger kedah dibayar. Hoyong hutang lunas, hoyong bayar. Hoyong lunas, Pak. Hati-hati Pak dengan hutang itu. Kalau ada yang meninggal, Rasul selalu bertanya, Halla udain, jenazah ini punya hutang enggak? Jenazah haji punya hutang enggak? Kalau punya hutang, Rasul bayar dulu ahli mayit itu atau wali mayit. Kalau nggak dibayar, Rasul tidak pernah menyolati jenazah yang punya hutang. Makanya itu hati-hati dengan hutang. Semoga kita semua oleh Allah dilepaskan dari hutang yang tidak terbayar. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang harus ditakuti itu adalah al-khasyatu min mauti su'il khatimah. Hendaklah takut kita mati su'il khatimah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku sebuah pekerjaan. Idza kuntu bihi dakhalatul jannah, apabila aku melakukan itu aku akan menjadi penghuni surga ya Rasulullah. Qala, maka kemudian Rasul berkata, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang baik. Faqala, maka berkata lagi orang ini, ya Rasulullah, kaifa alamu inni muhsin, bagaimana aku tahu aku ini orang baik ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasul berkata, sal jirana, tanyakan tuh kepada tetanggamu. Idza qalu, apabila tetanggamu berkata anta muhsin, engkau orang baik, fa anta muhsin, maka engkau orang baik. Wa idza qalu, dan apabila tetangga kamu berkata anta musiun, engkau orang jelek, maka engkau adalah orang jelek. Maka penilaian orang di sekitar kita itu berdampak di sisi Allah kelak. Oleh karena itu, Neng Teli beserta suami dan keluarga mengundang kita semua, andaikan. Namanya juga dalam pergaulan ya Pak, ada suatu ketika kata atau langkah atau tindak yang kurang berkenan di hati seluruh handai tolan dan tetangga, terkhusus orang tua. Beliau itu, Neng Teli ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bagaimana Bapak Ibu memaafkan tidak? Saksi ya, memaafkan. Alhamdulillah, orang yang saling memaafkan dengan sesama manusia, Allah akan ampuni segala dosanya. Kan kalau kita punya salah kepada Allah, istighfar. Kalau istighfar kepada Allah itu pasti Allah ampuni. Karena itu janji Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Kalau manusia, ya saya maafkan lah, tapi urusan kita sebenarnya belum selesai. Sekalian gitunya, ya saya maafkan tapi ya urusan lain lah. Makanya kita kalau dalam memaafkan itu harus ikhlas. Atau ada seorang istri bermasalah dengan suaminya, ya sudahlah ma, papa mengakui papa salah, papa minta maaf. Iya Pak, sejak kemarin juga sudah mama maafkan, tapi nggak bisa, kita harus tetap cerai atau tengah hampura teh gitu mah. Ada yang begitu? Ada Pak, dan prevalensi peningkatan perceraian di Bandung Barat itu tinggi Pak.
Tahun 2021 itu hampir menyentuh 4.000, 2022 itu lebih. Sekarang ini sampai bulan Mei kemarin, ya bulan kemarin itu hampir 400 orang yang sudah gugat cerai, dan 70% itu perempuan. Nah, matak sing salah labar ibu mah yang caroge teh. Komo tos uih ti Mekah mah neng teli sing sabar ka caroge teh. Ulah ieu mah masalah serahkeun. Gusti nu agung geus diserahkeun teh jadi janda. Bar ibunya. Nah jadi nggak mengkol kadinya ya teh. Baik. Jadi ikhlas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, penilaian dari orang di sekitar kita itu berpengaruh pada kita. Maka Neng Teli sengaja harusnya Neng Teli sebagai anak muda itu datang ke penghuni kompleks seluruhnya. Tapi karena berkaitan dengan tugas, berkaitan dengan waktu, maka kemudian dengan segala kerendahan hati mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di sini sebagai ungkapan rasa syukur beliau dan keluarga, dan semoga rasa syukurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda orang yang takwa lagi yang selanjutnya, kalau tadi al-khasyatu minal jalil, yang kedua orang bertakwa itu adalah al-amalu bitanzil. Beramalnya itu ada dasarnya dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mah tong dipapantes jigana kieu alus ibadah teh. Teu tiasa. Nu namina ibadah mah kedah aya dasarna, boh tina Quran, boh tina hadis. Atanapi tina ijma kesepakatan para ulama, atapi tina kias anu dikiaskeun ku orang-orang berilmu yaitu para ulama. Makanya alaikum bimujalasatil ulama, mesti kalian, kata baginda Nabi, bermujalasah dengan para ulama. Semoga nanti dengan ada masjid ini, dengan kesolehan Bapak dan Ibu terlahir di komplek ini salah satu hamba Allah yang menjadi ulama. Mudah-mudahan dari sini. Itu Bapak Ibu. Makanya sina ngaos kurang kali teh. Mohon maaf Pak, hari ini yang namanya pengajian itu kurang digandrungi oleh anak-anak ya. Betul? Gara-gara di pangaosan aya infak sodakoh 25.000, budak nepi ka teu ngaji. Padahal aya di imah ge ngoprek HP teh kudu make kuota. Kuota 25.000 cukup seminggu enggak? Enggak. Ngaji mah sabulan 25.000 nepi ka asa gede eta teh. Padahal meser kuota mah 50.000, 100.000. Bari budak ruksak akhlakna, banyak orang tua yang tidak merasa rugi. Bahkan atoh lamun budak kana HP teh daripada rewel, berewe HP, tenang teh. Padahal di HP itu adalah pelajaran Yahudi kebanyakannya. Ya, betul itu Pak? Itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian al-amalu bitanzil. Yang ketiga orang bertakwa itu adalah ar-ridha bil qalil. Senantiasa ridho kepada apa yang Allah berikan. Jangankan banyak, sedikit saja, qalil saja, tetap bersyukur kepada Allah. Nih ibu-ibu, jangan seperti kemarin waktu bulan Ramadan. Puasa karek ge saminggu geus maksa ka bapana cik ti ayeuna tuh balanya teh nungtut ti ayeuna. Aya nu kitu aya. Meser acuk teh ti ayeuna engke mah bisi ka rumahal. Ada yang begitu? Yang mana itu? Masya Allah. Orang kalau sudah mendekati Idul Fitri itu bukan memikirkan apakah puasa saya diterima atau tidak. Ragib angfurajulin, celaka kata baginda Nabi seorang manusia. Dakhala alaihi Ramadan, dia masuk Ramadan. Kemudian keluar dari Ramadan, falam yughfar lahu, belum diampuni dosanya oleh Allah. Tadi emutan. Begitu rek lebaran teh emutan teh baju budak, baju bapana, baju urang, naon ieu teh pasakeun, enggak pernah berpikir ibadah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini sedikit demi sedikit mari kita perbaharui, kita perbaiki. Karena orang yang bertakwa itu ar-ridha bil qalil, senantiasa ridho dengan apa yang Allah perlakukan pada kita semuanya. Dan yang terakhir, ciri orang yang bertakwa itu adalah al-isti'dad liyaumil akhir. Dalam kehidupannya senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan di hari akhir. Karena Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, ahli kubur itu menjerit-jerit. Di situ percantan sok bapak mawati payung. Sekarang ini bukan 1-2 Pak. Tidak terhitung orangnya yang kemudian menjerit-jerit kepada Allah ingin kembali ke muka bumi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, idza jaa ahadahumul maut, apabila kembali salah seorang di antara kalian, ya apabila datang kepada salah seorang di antara kalian maut, qala, maka berkata orang yang meninggal itu di dalam kuburnya,
Rabbirji'un, Rabbirji'un, Rabbirji'un. Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Rabbirji'un, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Maka Allah kemudian berkata, kamu mau kembali ke dunia untuk apa? Ternyata ingin kembali ke dunia yang dikubur itu bukan karena ingin mendamping istri yang masih cantik, bukan ingin mengurus anak-anak yang masih harus dididik, bukan ingin menikmati harta dunia, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi apa? La'alli a'malu sholih fima taraktu, agar hamba bisa beramal soleh apa yang hamba lalaikan waktu hamba hidup di muka bumi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, di akhir usia kita, mari kita manfaatkan hidup ini untuk sebesar-besarnya mempersiapkan diri agar kita pada saatnya menghadap kepada Allah Rabbul Izzati, kita ada dalam keselamatan dan kebahagiaan. Termasuk Neng Teli pesan buat Neng, di tanah suci itu pergunakan waktu untuk sebesar-besarnya melayani jamaah, karena bagi Neng mendorong jamaah agar sehat, mendorong jamaah agar kuat sehingga bisa melaksanakan ibadah haji, itu adalah pahala yang tiada hingga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga Neng tentu saja harus berusaha melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tapi bagi petugas itu tentu saja harus pandai-pandai memilih dan memilah waktu, sehingga cek urang sunat mah pardu kasamut sunat kalampah, seluruh kewajiban bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Neng Teli Nurtika Rahayu Eskepnes, beliau dalam pelaksanaan ibadah hajinya senantiasa Allah bekali dengan ketakwaan, diberikan oleh Allah kemudahan, kemudian disehatkan, dan kemudian diampuni segala dosanya, serta bisa kembali berkumpul dengan keluarga untuk menata kehidupan yang lebih baik ke depan. Dan Neng, betul tadi yang disampaikan oleh Qausi Musa'ah, sampaikan salam kami kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entong di absen. Ya Rasulullah, katitipan salam ti Patoto. Ya Patoto. Ti Pa Anu, ti Anu, Ci Odah, Ci En, Ci Mae, Ci No. Wah, di papai sadayana. Lami Neng gitu mah. Kieu we Neng nyarios teh. Ya Rasulullah, mun urang teu tiasa ku basa Arab, ya Rasulullah katitipan salam ti sadayana jamaah anu hadir nalika walimatu sapar abdi. Urang bade lebet kadinya assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Benten mah maca sholawat di ditu sareng di dieu Pak. Di dieu mah maca sholawat teh lempeng we hate. Di ditu mah maca sholawat teh. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Aya ngagetar di namana. Dan sejatinya sholawat itu adalah meneguhkan ketauhidan kepada Allah. Kenapa? Karena baginda Nabi itu terlahir setelah diutusnya seorang Nabi yang dianggap Tuhan oleh umatnya. Nabi Isa alaihissalam itu seorang Nabi yang dianggap Tuhan oleh umatnya. Makanya kemudian membaca sholawat itu harus dilihat dari kajian ilmu. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gak ada masalah. Saat Rasul ditanya, ya Rasul bagaimana saya bersolawat kepada engkau? Rasul mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat dan salam kepada Muhammad. Tapi kalau kita sebagai umatnya ta'aduban, berakhlak kepada beliau, bagus saja. Karena di lain hadis Rasul juga pernah menyampaikan, ana sayyidi waladi Adam. Aku ini sayyidnya seluruh anak Adam. Maka kemudian ulama menggabungkan itu menjadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan salam kepada pemimpin kami yaitu Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad itu ditempatkan sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah. Tidak akan pernah kita tempatkan sebagai Tuhan yang harus diseru, yang harus diminta, yang harus kita berdoa kepadanya. Tapi dia itu adalah hamba Allah. Makanya tidak akan pernah ada yang mempertuhankan baginda Nabi karena dengan membaca sholawat. Maka mari kita sama-sama sebelum berdoa kita nanti baca dulu sholawat, karena tartib doa itu kalau kita baca sholawat insya Allah doa kita diijabah. Mari kita sama-sama baca doa dengan terlebih dahulu membaca sholawat. Boleh saya minum dulu?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كبير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل محيط يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. Ya Allah, ya mujib da'wat, saat ini kami berkumpul dan bermunajat di pintu ijabahmu memohon selamat dalam rangka mensyukuri insyaallah keberangkatan Tali Murtika Rahayu ke tanah suci, ke baitmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon dinaungi payung perlindungan, hamparkan dalam hati kami keimanan agar kami dapat memapaki kehidupan dengan penuh keberkahan, keselamatan dan kebaikan. Wahai Allah, kami tak akan seperti sekarang ini tanpa jasa ayah dan bunda kami. Perjuangannya
mengandung pemikiran, air mata, keringat, bahkan darahnya menetes demi untuk membela kami. Oleh karenanya ya Allah, di saat yang baik ini kami bermohon kepada Engkau, tataplah ayah bunda kami dengan tatapan yang penuh ridho daripadamu, sebagaimana ayah bunda kami senantiasa menatap kami di kala kami kecil. Ayunkan ya Allah ayah bunda kami dengan kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka senantiasa mengayunkan kami di kala kami kecil. Dekap ya Allah ayah bunda kami dengan ampunan-Mu, sebagaimana mereka senantiasa mendekap kami di kala kami kecil. Masukkan mereka ya Allah ke dalam surga-Mu, ya Azizu ya Syakur. Wahai Allah, kami menyadari bahwa kami adalah insan yang penuh berdosa, maksiat dan kesalahan. Kepada Engkau kami bermohon, ampuni segala dosa kesalahan kami, walaupun banyaknya bagaikan buih di lautan nan tiada tepi. Karena kalau Engkau tidak mengampuni, kepada siapa lagi kami harus berharap dan kembali. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa tijaratana tijaratan lan tabur, wa amalana amalan maqbula, birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma awsil wa balik teli nurtika rahayu ila ziyaratika, ila ziyarati Makkahal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah, musa'idan muyasaran mubarakan bi'idnillah min ghairi ta'abin wala nasabin wala masaqah, birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Jawadakillahu taqwa wal afiyah wa ghafara dhanbaki wa yassara laki haitsu ma kunti, birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna hadza du'aana ya Allah kama amartana fastajib lana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu telah selesai. Izinkan saya mengakhiri perjumpaan ini dengan pantun. Boleh? Diizinkan? Saninten buah saninten, saninten di parapatan. Hapunten Bapak Ibu simpuring hapunten bilih aya kalepatan. Kumaha hapunten? Alhamdulillah. Hiji deui wios. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Allah tentukan usia kita panjang, Bapak Ibu sesama umat Islam jangan pernah lupa untuk terus bersilaturahmi. Setuju? Hiji deui wios. Kaso pono kaso panjang, kaso ngaroyong kajalan, salarna simkuring sono paamprok sono patepang, namun hanya kal ningal waktos parantos teu nyekapan. Hiji deui. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau Anda duduk di tempat yang basah, jangan lupa bagi-bagi. Kenapa? Karena Allah sampaikan inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Usaha berbeda, upaya berbeda, ikhtiar berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Dan perbedaan itu sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihilangkan. Oleh karena itu mari kita yang berbeda ini tetap menyatu di tengah perbedaan di antara kita. Justru yang beda itu harus disatukan. Misalnya kalau di sini ada orang yang kaya, beda dengan orang yang sengsara. Yuk yang kaya kita tolong orang yang sengsara. Kalau di sini ada yang pandai, tentu beda dengan orang yang tidak terlalu pandai. Mari kita satukan yang pandai dengan yang tidak terlalu pandai dengan cara orang pandai senantiasa menunjukkan kepada yang tidak terlalu pandai.
Kalau di sini ada pejabat, jangan jadi pejabat yang jadi penjahat, tapi mari kita jadi pejabat yang melayani masyarakat. Kalau di sini ada orang kuat, jangan menista yang lemah. Karena sekuat-kuatnya orang itu ada batasnya. Ada orang yang merasa kuat karena bintang itu bertaburan di sininya, di kerahnya. Sampai ke anak buahnya, tembak, tembak, tembak. Tapi suatu ketika bintangnya Allah cabut, hilanglah semua kedudukan dan kekuatannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan kalau kita punya kekuatan untuk melindungi orang-orang yang lemah. Artinya dengan saling menyatukan di antara perbedaan di antara kita, insya Allah keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita akan menjadi negara yang kuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hiji deui wios Bapak Ibu. Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, hatur nuhun dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau orang Persis biasa mengakhiri perkataan itu dengan billahi fi sabilil haq. Kalau orang Muhammadiyah biasanya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kalau orang NU biasanya menutup perkataan itu dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Karena saya petugas dari Kementerian Agama, saya akhiri perkataan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kita dari awal sampai akhir telah selesai dan ditutup dengan doa oleh Al-Mukarram. Untuk selanjutnya ibu bapak jangan beranjak dulu dari tempat duduknya masing-masing, kita sama-sama beramah tamah. Atau insya Allah Sohibul Bait telah menyediakan untuk santapan jasmani, dan insya Allah